secepat penurunan efisiensi teknologi. Tapi ini interseksinya hanya terjadi mungkin dalam puluhan tahun ke depan. Indonesia harus membangun 400.000 megawatt dan hanya bisa membangun 3.000 sampai 5.000 megawatt per tahun. Denominatornya harus diubah menjadi 15.000 sampai 20.000 kalau kita mau melakukan modernisasi dalam lifetime kita. Asia Tenggara, kalau seluruhnya kecuali Brunei dan Singapura mau mencapai 6.000 kWh per kapita, harus membangun 1 terawatt. 1 terawatt itu biayanya 2-3 triliun dolar. Indonesia kalau harus bangun 400.000 megawatt, biayanya 1 triliun dolar. Nolnya berapa tuh? Dan sekarang kita lakukan eksperimen aja. Secara fiskal, kita ada keterbatasan. Karena rasio pendapatan pajak terhadap ekonomi kita cuma 10%. Secara moneter, kita ada keterbatasan. Rasio uang beredar terhadap PDB kita hanya 45%. Dan kita nggak bisa nyetak. Satu-satunya jalan apa? Untuk mendatangkan modal dari luar, kan? Nah, modal yang datang dari luar ke Asia Tenggara setiap tahun itu 200-230 miliar dolar. Tapi dari angka tersebut Singapura mendatangkan 100-140 miliar dolar. Indonesia hanya bisa mendatangkan kurang lebih 30 miliar dolar. Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam itu masing-masing hanya bisa mendatangkan 10-20 miliar dolar. Pertanyaannya, kenapa Singapura yang hanya satu pulau bisa mendatangkan 100-140 miliar dolar, sedangkan Indonesia lebih dari satu pulau hanya bisa mendatangkan 30 miliar dolar? Bukan karena ideologi, bukan karena geografi, bukan karena apakah ada sumber daya alam. Tapi ada dua atribut yang sangat fundamental yang menyebabkan kenapa Indonesia tidak bisa mendatangkan modal sebanyak apa yang datang ke Singapura. Yang pertama adalah penegakan hukum. Hakim di Singapura itu gajinya 2,5 juta dolar. Dan apapun yang dikerangkakan dalam kerangka regulasi itu sangat bisa diprediksi dan sangat bisa membuahkan kepastian. Yang kedua, ini adalah kapasitas untuk mentranslasi dari uncertainty menjadi resiko. Seringkali orang nggak bisa membedakan antara uncertainty dan resiko. Uncertainty itu adalah unknown. Sedangkan resiko itu adalah known unknown. Resiko itu bisa dikuantifikasi, bisa diukur, bisa diprediksi, dan bisa dinilai. Nilainya apa nih? Triple B plus, double C minus, single A plus, double A minus, itu bisa dinilai. Uncertainty nggak bisa. Pendekatan Tanah Abangnya, ada orang mau investasi di Jember, bawa 100 juta dolar mau bangun pabrik. Orang Jember bilang, Bapak, ada 68% probability bahwasanya di Jember listrik akan mati 2,5 bulan setiap tahun. Kalau itu terjadi, omset Bapak akan turun 12%. Bottom line Bapak di pabrik ini akan turun 18%. Kalau itu terjadi, IRR Bapak secara unlevered 22%, secara levered 26%. Tahu nggak kalau orang Jember bisa ngomong gitu? Itu adalah risk, bisa diukur, bisa diprediksi, bisa dikuantifikasi, dan bisa dinilai. Dan tentunya bisa diverifikasi. Omongannya ini bisa dibuktikan apa tidak. Begitu dihitung ulang, dilakukan due diligence, ternyata benar IRR ini bakal segini.